Tahukah Anda, luka tusuk paku berkarat yang tidak ditangani dengan baik bisa jadi penyebab tetanus? Dan tahukah Anda kalau tetanus dapat menyebabkan kejang otot yang parah dan bahkan bisa mengancam nyawa? Hai, saya Dr. Rama Wintara, dokter virtual yang bisa Anda tanyakan apapun seputar kesehatan dan penyakit. Kali ini kita akan bahas tentang tetanus jika Anda tertusuk paku berkarat. Kita akan bahas mulai dari apa itu tetanus sampai dengan bagaimana tata laksana apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tertusuk paku berkarat. Tetanus adalah penyakit pada sistem saraf yang diakibatkan oleh tetanospasmin. Tetanospasmin adalah racun atau neurotoksin yang dihasilkan oleh Clostridium tetani. Nah, ini yang menyebabkan tetanus. Clostridium tetani ini bisa kita temukan ya salah satunya tadi di paku berkarat. Tapi di tempat-tempat kotor juga bisa ditemukan. Makanya luka yang kotor itu adalah luka yang berbahaya, apalagi dalam. Adapun gejala dan tanda-tanda ketika Anda misalnya mengalami tetanus, yang pertama bisa terjadi spasme otot lokal atau terjadinya ketegangan otot lokal saja di seputar area terinfeksi. Lalu bisa juga sifatnya itu sefalik atau mengenai otot-otot kranial atau kepala. Otot-otot anggota gerak, tubuh, perut, dan hampir semuanya bisa terjadi spasme atau ketegangan pada otot seperti kejang. Spasme atau ketegangan otot yang hampir selalu terjadi adalah berada di otot leher dan rahang yang mengakibatkan orang yang mengalami tetanus itu sulit membuka mulut. Mulutnya itu seperti terkunci. Bisa Anda lihat seperti di gambar berikut, dan ini disebut sebagai trismus atau lockjaw. Lalu bisa juga terjadi disfagia, kecemasan, ataupun kejang yang dirangsang oleh rangsang berupa sentuhan, suara, dan cahaya. Maka dari itu, dalam satu kamar tidak berbagi bed dengan pasien lain agar mendapat keheningan karena sensitif terhadap suara, dan lampu kamarnya akan disetting lebih gelap daripada lampu kamar pada umumnya untuk meminimalisir risiko terjadinya kejang akibat rangsang-rangsang tersebut. Rangsang berupa sentuhan juga bisa memicu, dan kejang yang terjadi pada pasien tetanus itu umumnya kesadarannya masih baik. Waktu saya koas dulu, ingat banget ketika visite bersama dokter, sebelum masuk ruangan, kami koas diwanti-wanti untuk jangan ribut, jangan menimbulkan rangsangan-rangsangan yang bisa menimbulkan kejang. Baik itu suara, sentuhan, ataupun cahaya. Siapa tahu karena Dek Koas selalu inisiatif menghidupkan lampu di ruangan yang sengaja dibuat gelap. Yang pertama dapat dilakukan untuk mencegah kita mengalami tetanus adalah manajemen luka yang baik. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, ketika kita mengalami luka, utamanya luka tusuk ataupun luka yang kotor akibat dari paku, kayu, besi, dan lain sebagainya, segera bersihkan luka sebisa mungkin, lalu bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat tindakan penanganan lebih lanjut. Apabila tidak, luka Anda dapat menjadi luka yang rawan tetanus. Apa saja cirinya? Luka yang rentan tetanus adalah luka yang sudah lebih dari 6-8 jam. Luka yang kedalamannya, tusukannya itu lebih dari 1 cm. Lalu lukanya kotor dan terinfeksi, ditandai dengan sudah adanya nanah. Nah, kalau udah gitu nggak bisa bohong, pasti kejadiannya sudah lama. Lebih dari batas waktu yang dianjurkan. Maka dari itu, segerakanlah. Kalau bisa, sekarang terluka, bersihkan, langsung berangkat. Jangan lupa bawa identitas, KTP, atau kartu BPJS. Yang tidak kalah penting untuk mencegah terjadinya tetanus adalah vaksinasi atau imunisasi yang lengkap. Kapan kita diimunisasi? Pada saat kita kecil. Tiap ibu dan anak itu punya yang namanya buku pink. Nah, di buku pink itu tinggal kita ikuti aja sesuai dengan waktu yang telah tertera untuk imunisasi dasar. Nah, salah satunya itu untuk tetanus. Jadi, jangan sampai bolong-bolong ataupun orang tua sampai takut untuk mengimunisasi anaknya. Segala kepercayaan tentang mitos imunisasi itu harap ditinggalkan demi anak dan kesehatan anak di masa depan. Sudah jelas ya? Saya ulangi.
Pertama, jika Anda tertusuk paku berkarat, kayu yang kotor, besi berkarat, besi kotor, apapun itu yang menusuk dalam dan kotor, segera bersihkan, ambil identitas, lalu pergi ke fasilitas kesehatan. Dah beres, selanjutnya serahkan ke fasilitas kesehatan itu. Puskesmas boleh, praktek dokter pribadi boleh. Nanti baru datang Anda akan diminta identitas, diwawancarai tentang riwayat imunisasi, bagaimana lukanya, diamati lukanya, lalu untuk ditentukan tata laksana lebih lanjut. Bila perlu dilakukan debridemen atau eksplorasi luka akan dilakukan demi luka yang bersih dan minim risiko untuk tetanus. Jika Anda lupa kapan terakhir kali Anda booster vaksinasi tetanus ataupun Anda ragu dan lukanya berisiko atau rentan tetanus, Anda akan disuntik, lalu diingatkan, dicatat tanggal Anda disuntik. Sehingga nanti apabila Anda terkena luka yang berisiko, Anda tidak perlu disuntik lagi selama batas waktu berlakunya vaksin tersebut. Ayo, jangan tunda untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dapat penata laksanaan awal yang tepat, sehingga kita bisa terbebas dari tetanus. Oh ya, tetanus juga dapat terjadi pada anak atau bayi yang baru lahir. Namanya tetanus neonatorum. Bagaimana bisa terjadi? Bisa terjadi karena pemotongan tali pusar dengan bambu atau alat yang tidak steril atau perawatan tali pusar yang tidak steril. Nah, biasanya kasus seperti ini itu terjadi jika melahirkan di